yaitu bulan Muharram. Ada salah seorang jamaah bertanya, Pak Ustaz, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib kan bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib yang sekarang berubah namanya Al-Madinatul Munawwarah itu di bulan Rabiul Awal. Saya katakan benar, Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal. Kok dalam tahun Hijriah bulan yang pertama bukan bulan Rabiul Awal, kok malah bulan Muharram, padahal hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Jadi bapak-bapak pelajar sekalian, kenapa bulan Muharram ini menjadi bulan yang pertama di dalam kalender Hijriah? Karena di dalam bulan Muharram itu banyaklah kejadian-kejadian. Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran Raja Namrud, terjadi di bulan Muharram. Nabi siapa yang dimakan ikan paus? Nabi Yunus itu pun diselamatkan di dalam bulan Muharram. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mempunyai nilai lebih. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah, salah satu di antara yang 4 itu ada bulan namanya bulan Muharram. Tapi selain di dalam bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang seperti itu, juga di bulan Muharram ada yang berdarah. Dibantainya cucunya Rasulullah SAW yang namanya Husain, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Makanya kenapa Bapak-bapak kira-kira masih ingat juga sebuah kebiasaan tradisi di daerah Jawa, kalau bulan Muharram itu tidak dipakai untuk apa? Hajatan. Kenapa kira-kira? Nah, orang yang tidak tahu sejarahnya kadang-kadang langsung bilang tahayulannya, kurang. Kenapa kok bulan Muharram itu tidak dipakai untuk hajatan? Kayak seperti Walimatul Ars itu kan, Walimatul Ars itu kan berarti senang-senang. Orang hajatan berarti senang-senang.
Sebab di bulan Muharram itu sedang duka menghormati cucunya Rasulullah yang dibantai, yang dibunuh, yang dipegang. Itu terjadi di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram, bulan duka, kita sedang menghormati. Itu alasannya seperti itu, menghormati cucunya Rasulullah yang dibantai. Maka dalam keadaan duka kita jangan bersenang-senang. Tetapi bukan berarti kemudian kalau mengadakan hajatan hukumnya haram, itu tidak juga haram, boleh. Cuma kita sebaiknya untuk menghormati cucu Rasulullah yang matinya dibantai. Jadi kalau Husain itu dibantai, kalau Hasan itu dibunuh oleh istrinya, diracun. Jadi tragis. Rasulullah pernah mengambil batu kerikil dari padang Karbala. Padang Karbala itu adanya di perbatasan antara Irak Karbala, kota sucinya orang-orang Syiah. Diambil batu kerikil, dimasukkan ke dalam botol, dikasih air putih, berubah jadi merah. Nah, Rasulullah tahu siasat bahwa akan terjadi sesuatu yang menyakitkan yang akan menimpa terhadap cucunya. Jadi sudah, Rasul itu bukan seperti orang biasa, bukan seperti kita. Jadi hati sudah punya firasat kalau cucunya akan meninggal dunia dengan cara dibantai, sudah tahu Rasulullah. Tapi Rasulullah menerima kejadian itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang meninggalnya harus dengan cara seperti itu. Bapak-bapak, kemudian terkait dengan tahun Hijriah ini, pengambilan nama tahun Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau tahun Masehi itu tahunnya orang Kristen, namanya Masehi. Sering disebut tahun Miladiah. Kalau Masehi itu berarti Isa Al-Masih. Kalau Miladiah itu artinya dihitung menurut keyakinan mereka dari lahirnya Nabi Isa. Itu begitu. Sehingga jadilah namanya tahun Masehi atau tahun Miladiah, yang sekarang ini tahun 2024. Orang Jawa dulu punya tahun namanya tahun Saka, sampai sekarang masih tahun Saka. Itu juga diambil dari nama seseorang yang datang dari India ke tanah Jawa. Nama aslinya adalah Aji Saka. Nah, kemudian dikultuskan, Aji Sakanya sudah meninggal dunia, dikultuskan menjadi nama tahun yang diambil belakangnya, namanya tahun Saka.
terus ada hitungannya. Ada hari pasaran. Kalau anak-anak sekarang di Jakarta nggak bakalan ngerti ada hitungan pasaran. Di sana ada manis, pahit, pun pakai kliwon. Pasarannya 5, manis, pahit, pun pakai kliwon, manis, pahit, pun pakai kliwon. Terus manisnya sekarang diganti bukan manis, namanya apa? Legi. Diganti legi. Karena itu maka ada pasar-pasar tertentu yang ramenya tergantung dari pasarannya itu. Tempat saya sana ada pasar namanya Lebak Siung. Itu ramenya kalau pas pahit. Kalau pahit rame. Pokoknya setiap pahit rame. Ada nanti pasar namanya Pasar Legi. Ramenya kalau pas Legi, ramenya kalau pas Pol. Di Kudus ada pasar namanya Pasar Kliwon. Sebelum tahun 80-an Pasar Kliwon itu pernah kebakaran. Tapi kalau di Jakarta itu nama-nama hari yang dijadikan pasar. Pasar Minggu, Pasar Senin, Pasar Jumat ada kan? Jadi nama-nama hari yang dijadikan. Jadi ini bapak-bapak, peristiwa hijrahnya Rasulullah itu kenapa kok sampai Rasul itu hijrah? Sebab Rasulullah berdakwah mengajak umatnya untuk mempercayai Allah sebagai Tuhannya selama di Mekah itu 13 tahun lamanya. Nah, selama 13 tahun di Mekah, misinya cuma apa? 2. Tauhid dan akhlak. Misinya hanya itu. Tauhid itu artinya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Akhlak artinya adalah memperbaiki sikap perilaku kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan norma-norma kayak perjudian, minum-minuman keras, tipu-menipu yang sudah terbiasa di muka seperti itu. Maka Rasulullah hanya itu saja disampaikan. Maka di tahun ke-13-nya Rasulullah baru mendapatkan wahyu. Bukan baru mendapatkan wahyu, maksudnya baru mendapatkan kewajiban yang terkait dengan sholat. Jadi selama 12 tahun belum ada kewajiban sholat itu. Belum ada kewajiban sholat. Baru menginformasikan kepada umatnya, saudara-saudaranya, pemiliknya, orang-orang dekatnya untuk tidak lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, tapi menyembah Allah. Tentu saja ini mendapat rintangan yang luar biasa. Dan rintangan yang dialami oleh Rasulullah itu datangnya dari 2 kelompok. Kelompok penguasa dan kelompok pengusaha. Datangnya dari situ, hambakannya dari situ. Penguasa tidak mau menerima ajaran Rasulullah. Sebab apa? Kalau menerima ajaran Rasulullah,
nanti umat yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah itu akan menggilas kekuasaan mereka. Itu dalam pikiran mereka seperti itu. Termasuk pengusaha, karena pengusaha dalam hal itu adalah pengusaha apa? Pengusahanya seperti Abu Sufyan itu menjual berhala-berhala. Kalau dakwahnya Rasulullah berhasil, berarti berhalanya nggak laku. Akhirnya dari dua kelompok itu yang paling gencar menghalangi. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah masuk Islam itu diintimidasi, disiksa, dianiaya. Nah, bertahun-tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk hijrah. Itu awalnya dari situ, Pak. Setelah itu begitu Rasulullah mendapatkan perintah seperti itu, bukan Rasulullah yang hijrah ke sana lebih dulu, tidak. Tapi sahabat-sahabat itulah yang disuruh berangkat meninggalkan Mekah. Terutama sahabat-sahabat yang diintimidasi, yang disiksa, suruh berangkat dulu. Orang-orang kafir Quraisy tahu, melihat kok pada tak ada, pada berangkat itu. Kemudian mereka khawatir, mereka takut kalau nanti Rasulullah juga menyusul ngikutin sahabat-sahabatnya berangkat ke sana. Dan hal itu ditulis, diceritakan oleh Imam Ja'far Al-Barjaji di Barjadinallah. Al-Barjadinallah itu kan jauh dari Abtadi'ul Ibla Bismillahirrahmanirrahim Mustadilan dan seterusnya. Nah, jadi di situ dikatakan oleh Imam Ja'far Al-Barjaji, wa khafat Quraisyun ayyal haqqa sallallahu alaihi wasallam bi ashabi al-qawriyah. Orang-orang kafir Quraisy itu merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir kalau saja secara tiba-tiba Rasulullah menyusul sahabat-sahabat yang telah berangkat. Fa'amalu bi qawlihi fa'abiduhu ta'ala min kaidihi wa najah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy dan suku-suku yang ada di Mekah, mereka melaksanakan muktamar, kongres di sebuah gedung namanya Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu harus sekarang semacam PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau Darun Nadwa itu perserikatan suku-suku yang ada di Mekah. Tapi suku yang paling elit di Mekah adalah suku Quraisy. Suku elitnya adalah suku Quraisy. Di dalam muktamar itu, di dalam kongres itu, menginginkan supaya terhenti, supaya orang-orang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka Muhammad harus dibunuh. Nah, gitu kan. Al-Fahafidhullahu ta'ala min kaidihim wa najah. Kemudian Allah menjaga, memelihara dan menyelamatkan Rasulullah dari tipu muslihat mereka. Begitu mereka sudah sepakat mau membunuh Nabi Muhammad, tinggal menunggu hari hanya, semua diambil dari
tiap-tiap suku beberapa orang. Karena apa? Di dalam kongres itu menyatakan yang membunuh Muhammad itu harus ada perwakilan dari tiap-tiap suku supaya nanti keluarga Muhammad tidak bisa menuntut gitu. Akhirnya yang putih-putih itu dari semua suku-suku malam hari dikerahkan untuk memblokade rumah Rasulullah SAW penuh dengan senjata dan topeng. Nah, saat rumah Rasulullah dikepung, ratusan orang pemuda-pemuda yang bodyguard itu, kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah. Kira-kira waktu itu Rasulullah masih punya istri kan? Khadijah sudah meninggal dunia, tapi belum nikah dengan Aisyah. Kan nikah dengan Aisyah kan di Madinah. Jadi Khadijah sudah meninggal dunia. Tapi di situ dua orang, Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril turun menyampaikan, ya Rasulullah, segera tinggalkan rumah ini dan ikutilah, susulah sahabat-sahabat yang telah berangkat. Itu sudah dikepung orang banyak. Rasul lihat dari ventilasi penuh dengan senjata. Kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat di dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Habis baca itu Rasulullah mengambil pasir, kan rumahnya nggak pakai keramik, pakai bawahnya pasir ambil sebarkan dengan membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Kemudian aku, maksudnya Allah, jadikan depan dan belakang mereka tutup. Jadi ditutup mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asyainahum fahum la yubsirun. Maka aku, kata Allah, butakan mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Kenapa ini disebut ayat mutasyabihat? Karena bisa diartikan dua hal. Pertama, saat Rasulullah keluar dari rumah, mereka semuanya tertidur sehingga mereka tidak melihat. Yang kedua, bisa diartikan sebenarnya mereka nggak tidur, melek, tapi matanya dibutakan oleh. Nah, kira-kira kalau ada dua penafsiran begitu, mana yang benar? Yang waktu itu tertidur semua atau tidak tertidur tapi dibutakan oleh Allah? Kedua-duanya benar. Kenapa kok bisa kedua-duanya? Bagi Allah tidak ada yang sulit. Artinya apa? Bagi Allah saat Rasulullah keluar dari rumah, mereka ditidurkan semua, bukan hal yang susah. Tidak mustahil pula ketika Rasulullah keluar dari rumah, mereka sebenarnya melek, tapi matanya dibutakan oleh Allah sehingga mereka tidak melihat. Makanya kedua-duanya benar. Maka disebut ayat mutasyabihat. Berangkat Yusuf sebelum berangkat Rasulullah menitip sama Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu tidur di tempat saya, tidur di tempat Rasulullah, kemudian berselimut. Oh, tidur
ditunggu-tunggu sampai siang kok nggak keluar-keluar. Kata orang-orang yang di ayam ditobraklah pintu, mau dibunuh masih penasaran. Jangan-jangan bukan Muhammad. Ternyata begitu dibuka selimutnya, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sudah berangkat. Ada salah seorang kafir Quraisy namanya Suraqah. Dia kejar pakai kuda. Ngejar. Itu Rasulullah sudah di sini, dia sudah di belakangnya itu. Bawa pedang sudah hampir seperti ini, itu kudanya kakinya langsung amblas ke bumi, ke ke tanah, pasir. Minta tolong sama Rasulullah. Sudah ditolongin, diikuti lagi, begitu lagi. Akhirnya Suraqahnya nggak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampailah ke Madinah, tapi belum sampai ke Madinah. Nah, Rasulullah bukan sudah pakai kuda, Rasulullah pakainya onta. Kalau Suraqah tadi pakai onta, pakai kuda. Nah, sampai di suatu tempat di sana, di Kubah, ya, belum sampai ke Madinah. Di Kubah orang-orang Ansor di sana minta dihampiri Rasulullah, singgah di tempat saya, tinggal di tempat saya, singgah di tempat, menginginkan supaya Rasulullah bisa singgah di tempat mereka. Kata Rasulullah, kita ikuti kemauan unta itu nanti berhentinya di mana gitu. Karena sedang menjalankan perintah Allah. Akhirnya unta itu berhentinya di rumahnya sahabat Ansor yang bernama Al-Ayyubi. Ansor Al-Ayyubi berhenti di situ. Setelah berhenti di situ, kemudian Rasulullah membangun masjid, namanya Masjid Quba. Itu ceritanya seperti itu, Pak. Bersamaan dengan membangun Masjid Quba, terus berikutnya Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Nah, saya pernah mendapatkan informasi Madinah yang dulu namanya Yasrib, yaitu seluas masjid itu, seluas masjid. Kenapa dari Yasrib berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah? Al-Madinah itu artinya negara yang berperadaban. Nah, kiai-kiai NU menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia, bukan negara agama. Itu melihatnya ke sana. Rasulullah tidak membuat negara agama, tapi negara yang berperadaban. Maka kemudian saat itu yang hidup di situ bukan cuma orang Islam, bukan cuma orang Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi pada hidup di situ. Mereka dilindungi hak-haknya. Artinya mereka yang beragama Yahudi dibiarkan Yahudi, Nasrani dibiarkan Nasrani. Tapi mereka punya kewajiban kepada pemerintah yang dalam hal itu kepala negaranya adalah Rasulullah. Apa kewajibannya? Membayar jizyah. Apa jizyah? Pajak. Umat Islamnya tidak bayar pajak. Umat Islamnya bayar zakat, non muslimnya bayar pajak. Beda dengan di Indonesia, Pak. Kita kewajibannya berapa itu? 2. Kewajiban sebagai orang muslim yang taat terhadap ajaran agama bayar zakat. Kewajiban kita yang taat terhadap negara pemerintah bayar pajak. Jadi 2 kewajiban kita 2. Nah, itu dulu kiai-kiai
yang luar biasa di Indonesia itu. Makanya sekarang ini ada gerakan supaya umat Islam di Indonesia itu mencintai ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi. Karena ada kelompok yang mengaku sebagai cucu-cucu Nabi Muhammad, tetapi tidak mencerminkan akhlaknya seperti Rasulullah. Bahkan seringkali membuat kegaduhan, demo berjilid-jilid, ya. Ngomongnya kadang-kadang binatang luar dari mulutnya, ya. Binatang-binatang yang najis itu keluar, kan itu tidak menunjukkan cerminan dari akhlak Rasulullah. Tapi kemudian semenjak munculnya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, relatif aman. Pernah nggak ada demo-demo? Sudah nggak ada demo-demo lagi, ya, karena sudah persekusi juga tidak ada. Dulu kan banyak orang-orang yang dipersekusi, tahu dipersekusi, tahu dipersekusi. Sekarang alhamdulillah, tinggal menunggu waktu saja. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena sekarang ini sudah semakin semakin panas, semakin membara. Jadi ibarat katanya dikatakan bahwa tesisnya Kiai Imad itu sampah. Ya kalau dikatakan sampah, tapi sampah itu sampah yang ada di padang gurun Sahara yang musimnya panas, kemudian disiram pakai air pakai minyak, kemudian sedikit demi sedikit itu sudah semakin melebar apinya, sudah semakin melebar. Dan sekarang orang-orang Indonesia juga sudah mulai sadar, karena banyak yang didawir, tahu dawir, banyak yang ditipu. Nah, karena itulah Rasulullah mengajarkan sesuatu yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sampailah Rasulullah di Madinah. Kemudian tahun pertama Rasulullah baru diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktunya itu sudah diwajibkan pada waktu masih di Mekah. Nah, jadi belum ada sholat Jumat waktu di Mekah. Begitu hijrah ke Madinah tahun pertama, ada kewajiban sholat Jumat dan ada syariat untuk melakukan azan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat ada azan. Tujuan azan itu untuk memberitahu kepada umat, kepada masyarakat telah masuk waktu. Nah, saya ingat Pak, waktu saya masih kecil di kampung musola, belum ada pengeras suara, itu di tiap-tiap musola pakainya kentongan. Kentongan biasanya dari kayu apa? Kalau di tempat saya itu kayu kelapa, namanya belunggu, ya. Dibolongin. Kalau kentongan yang bambu itu buat roda itu yang kecil. Kalau itu belunggu digantungin di pojokan musola. Setiap masuk waktu dibunyikan. Nah, untuk memberitahu. Tapi di dalam musolanya tetap ada azannya. Nah sekarang kalau umpamanya di dalam musola ada azan memberitahu telah masuk waktu, tapi tidak ada pengeras suaranya, nggak ada yang dengar. Kan gitu kan. Nah, yang lebih gede lagi masjid pakainya beduk, dan sebagian masjid sampai sekarang masih ada beduknya. Tapi tetap ada. Nah, Jumat, azan, ya.
berikutnya tahun 2 Hijriah, artinya tahun kedua ketika Rasulullah ada di Madinah, baru diwajibkan puasa. Bertahap itu, bertahap satu-satu. Tahun berikutnya baru kemudian Syawal. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima tidak ada perintah yang terkait dengan rukun Islam. Tapi begitu tahun 6-nya baru diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Nah, tahun 6 Hijriah inilah, tapi waktu itu belum ada nama tahun Hijriah, belum ada tahun kenabian, ya tahun kenabian belum ada sebutan tahun Hijriah. Itu untuk hitung dari untuk hitung sekarang tahun ke-6, kemudian Allah wajibkan umat Islam melalui Rasulullah untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, di tahun yang sama, tahun 6 itu Rasulullah berangkat sama sahabat-sahabat baik muhajirin maupun ansor untuk melaksanakan umroh. Bukan haji tapi umroh. Sampai ke satu tempat di perbatasan, belum masuk ke Mekah, baru di Hudaybiyah langsung diblokir. Gak boleh masuk ke Mekah. Diblokir oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Yang diperbolehkan hanya satu, Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan-nya gak mau. Akhirnya singkat cerita terjadilah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian itulah yang sekarang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di item salah satu perjanjian yang ada di item yang dilakukan di Hudaybiyah itu adalah tahun itu tidak boleh masuk Mekah baru 2 tahun kemudian. Nah, kemudian selain itu dalam perjanjian itu 10 tahun diadakan gencatan senjata. Ini Rasulullah yang senang. 10 tahun gencatan senjata, Rasulullah malah senang. Artinya apa? Berarti selama 10 tahun tidak ada peperangan. Akhirnya 2 tahun kemudian, yaitu tahun 8 Hijriah, Rasulullah bersama umat Islam jumlahnya sudah semakin banyak, berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat itulah orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ketakutan, gemetar, khawatir, galaulah pokoknya. Jadi saat itu ketika orang-orang penduduk Mekah galau, takut, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan apa? Itu jumlah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya umat Islam itu sudah banyak. Yang ditakutkan kalau dendam, balas dendam. Bayangkan, belasan tahun diintimidasi, disiksa, dianiaya. Kalau dalam kekuasaan biasanya begitu, bukan dendam itu. Biasanya suka dendam kalau dalam kekuasaan. Contohnya seperti yang di Benazir Bhutto itu dari mana? Pakistan ya. Itu bapaknya, kakeknya, semua matinya kan dibunuh itu. Tapi saat orang-orang kafir Quraisy dan penduduk Mekah itu galau, Rasulullah itu dikasih tahu itu sama malaikat Jibril kalau mereka itu ketakutan. Dan kemudian Rasulullah pada waktu itu malah berpidato.
Pidatonya begini, al-yawma yawmul marhamah. Hari ini hari perdamaian. Hari ini hari kasih sayang. Sudah tidak ada lagi permusuhan antara kami dan antara kalian semuanya. Siapapun orangnya yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka orang itu dijamin aman. Dan barang siapa yang masuk Masjidil Haram, orang itu pasti dijamin aman. Bayangkan, bertahun-tahun lamanya, belasan tahun lamanya disiksa, diintimidasi, dalam kondisi kuat seperti itu tidak balas dendam, malah mengatakan hari ini hari kasih sayang, hari ini hari perdamaian, hari ini sudah tidak ada lagi permusuhan antara kami dan antara kalian. Akhirnya mereka terbuka. Ternyata Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar rahmatan lil alamin. Walaupun dianiaya, walaupun dibunuh, walaupun diintimidasi, walaupun diembargo ekonomi, bukan setahun 2 tahun, belasan tahun, dalam kondisi kuat ternyata tidak menunjukkan sikap dendamnya. Akhirnya pada saat itu penduduk Mekah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sehingga ketika mereka masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam itu tahun 8 Hijriah, maka kemudian Allah menurunkan surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini yang dikenal dengan apa? Fathu Makkah. Jadi bahasa kasarnya orang mengatakan direbutnya apa kota? Kota Mekah. Kota Mekah direbut, kota Mekah dikuasai, tapi tidak menumpahkan darah. Itu ajaran Rasulullah. Kebalikannya dengan Gus Dur apa itu? Kebalikannya dengan Gus Dur apa? Kebalikannya dengan Gus Dur, bukan kemenangan yang diperoleh oleh Gus Dur. Gus Dur kalah karena adanya sidang istri, tetapi juga tidak menumpahkan darah. Persamaannya di situ. Jadi perbedaannya kalah dan menang, tapi persamaannya sama-sama tidak menumpahkan darah. Coba waktu Presiden Soeharto mau dilengsarkan, berapa yang jadi korban? Mahasiswa Trisakti dan kemudian dinobatkan sebagai pahlawan apa? Pahlawan reformasi ada 5. Saya waktu itu masih kuliah, masih remaja, lagi senang-senangnya kesana kemari ya. Saya melihat di sini di sebelah UI situ rumah sakit apa? Cinto Mangunkusumo. 7 mahasiswa mati ditembak. Itu 7, tapi itu tidak masuk yang yang masuk di yang ramai itu kan yang Trisakti itu, yang 5 mahasiswa. Korbannya banyak. Belum lagi yang di Klender, apa itu namanya, tempat perbelanjaan itu, Jogja ya, iya, terbakar. Data terbakar apa terbakar? Iya. Yang di dalam terperangkap. Saya punya tetangga di sana di kampung itu, punya anaknya di Jakarta. Sampai sekarang tidak ada beritanya. Jadi ada kemungkinan itu masuk perangkap itu.
Sudah hukum nggak berlaku itu. Toko-toko Cina semuanya dijarah-jarahi. Sudah nggak berlaku. Itu artinya apa? Ketika turun korbannya nggak sedikit, makan korban banyak. Tetapi ketika Gus Dur dilengsarkan, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena beliau itu ulama dengan menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindarkan pertumpahan darah itu harus diutamakan ketimbang mempertahankan kedudukan sebagai presiden. Jadi ada pakem-pakemnya gitu. Nah inilah yang kemudian Bapak-bapak, peristiwa hijrah inilah yang kemudian oleh sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua itu yang perlu diabadikan menjadi nama kaum. Jadi bukan nama Muhammad, bukan nama Abu Bakar, bukan nama Utsman seperti orang-orang Nasrani dijadikan nama Isa, Al-Masih dijadikan nama Daud. Kemudian juga seperti Saka, Haji Saka dijadikan nama Daud. Padahal saat itu kalau Umar bin Khattab mau menjadikan nama dirinya menjadi nama Daud bisa saja, tapi tidak mau dikultuskan. Akhirnya dimusyawarahkan, lalu yang perlu dikenang umat Islam adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan kok hijrahnya Rasulullah dijadikan sebagai nama tahun perlu dikenang oleh umat Islam? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak awal keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Itu dari situ mulainya. Ketika di Mekah hanya beberapa puluh orang, tapi begitu di Madinah 8 tahun kemudian sudah berdiri negara yang dinamakan Al-Madinatul Munawwarah, artinya adalah negara yang kebudayaan. Ada istilah Madani, kaum Madani kan gitu ya. Kaum Madaninya orang Jawa beda. Jadi ada anak-anak tukaran itu berantem, terus nyebut orang tuanya itu namanya Madani. Tapi negara Madaniyah itu artinya negara yang berbudaya, yang satu sama lain itu berdampingan, yang kemudian itu lalu diambil, ditransfer oleh ulama-ulama Indonesia, diletakkan sebagai dalam bernegara itu di Indonesia. Nah, makanya Bapak-bapak, para hadirin, para sahabat sekalian, alhamdulillah kita punya para ulama-ulama yang berpikiran luar biasa. Nah, kemudian sudah berapa tahun dari Merdeka sampai sekarang? Ya pokoknya sudah hampir 1 abad, nanti sebentar lagi kita masih tetap eksis dengan negara yang besar, dengan jumlah agama yang berbeda-beda, suku yang banyak, bahasa juga yang banyak, tapi bisa hidup bersama-sama. Tetapi yang bikin gaduh di Indonesia itulah orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sekarang dipermasalahkan. Ya. Baik Bapak-bapak,
Jadi malam ini kita belum baca ini, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya yang khusus terkait dengan masalah labun. Dan kita sekarang ini sudah tidak ada lagi hijrah yang namanya hijrah. Hijrah itu cuma sekali, yaitu saat itu. Sesudah itu Rasulullah bersabda begini, Laisa hijrah, laisa hijrah, tidak ada hijrah di sesudah itu. Nah kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimul muslim man salim al-muslimuna bin yadihi wa lisanihi wal muhajiru man hajaru wa na'amu. Yang disebut orang muslim adalah orang yang tangan dan mulutnya bisa menyelamatkan orang muslim yang lain. Loh, kalau mulutnya ngomongnya sudah kasar, sudah kotor, pidato sambil mengatakan ngaji babi dan lain sebagainya, itu berarti sudah tidak menyelamatkan. Pemimpin negara ya dijelek-jelekin, ya itu. Kiai ulama dijelek-jelekin. Mereka menganggap bahwa kelompok mereka yang paling mulia, yang paling benar, itu kan namanya sudah tidak sesuai dengan Pancasila yang kedua. Dan juga tidak sesuai dengan firman Allah yang berbunyi bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ada kemuliaan manusia itu dilihat dari silsilahnya, tapi kemuliaan manusia itu karena takwa dan karena ilmunya. Takwa dan ilmunya itu kemudian manusia. Udah kelas 2 lah sebenarnya. Ya kan karena itu bisa saja Bapak seorang ulama besar, anak gede kalah sama anak kecil. Tapi anaknya gak sekolah, bodoh. Anaknya tidak bisa mengikuti derajatnya orang. Ada bapaknya cuma petani, tapi anaknya sekolah pintar sampai kemudian menjadi orang alim. Anaknya akan jadi mulia. Jangan mukanya, dia anak kecil. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Dia anak kecil, gak jangan. Ini anak gede. Apa sih? Sebelum kita akhirnya ada yang mau kita katakan. Anak kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih. Iya sih. Masih gede ini udah SD. Ayo, main pancang tangan. Tahun ini sudah ada saat perintah yang kedua, yaitu umat dinosaurus, dan sekaligus juga menggunakan istilah nama-nama budaya dibuat lagu namanya tahun juga, kemudian budayanya juga lalu apa namanya Robiul Awal, Robiul Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, kemudian Sabar, Ramadan, Sabar, Dzulqa'dah itu bulan yang ke-12. Nah sebelum itu ada nama-nama bulannya nama lain itu. Nah tahunnya pun sebelum itu kan digunakan dengan sebutan tahun gajah. Nah sementara ketika
tahun gajah itu terkait dengan kelahiran Rasulullah, tapi begitu Nabi Muhammad sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka tahunnya itu namanya tahun 1 kenabian, tahun 2 kenabian, tahun 3 kenabian. Itu artinya apa? Tahun 3 kenabian berarti 3 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi. Baru saat Umar bin Khattab menjadi khalifah itu dipakailah tahun Hijriah yang diambil dari hijrahnya Rasulullah. Berarti ini Pak, Rasulullah diangkat jadi Nabi sampai kemudian meninggal dunia berarti 23 tahun. Ya kan? 23 tahun. Ditambah Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun 10 hari, berarti berapa itu? 25 tahun. Nah, Umar bin Khattab jadi khalifah itu cukup lama. Ya, ada sekitar 8 tahun. Nah, kalau seandainya itu di tahun kedua, berarti penggunaan tahun Hijriah itu 27 tahun. 27 tahun semenjak Rasulullah diangkat jadi Rasul, bukan 27 tahun setelah Rasulullah meninggal, bukan. Nah, kalau setelah Rasulullah meninggal dunia baru sekitar 4 tahun, ya, sekitar 4 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Itu Iban kelihatan Iban. Baik, kalau tidak ada saya terus di sini. Amin.